Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua update terbaru dari aku. Terima kasih dan selamat menonton. Di video kali ini aku kembali melakukan food preparation atau menata bahan-bahan makanan berupa sayur-sayuran, daging, dan juga buah-buahan untuk jangka waktu 2 minggu ke depan. Untuk yang pertama ini aku unboxing belanjaan aku dari Shopee Segar, teman-teman bisa lihat di sini. Ini aku beli beberapa buah dan juga aku beli beberapa bumbu-bumbu dapur ya. Serta di sini aku beli bakso seafood. Nah, jadi aku kepengen banget bikin tom yum. Jadi sekalian aja aku beli di sini karena memang pas ketika aku cek ternyata di Shopee Segar lagi ada diskon. Dan di sini juga aku beli cumi teman-teman untuk suami aku, dan untuk frozen food atau baksonya itu dan juga cumi dia dapat cooling pad seperti itu ya. Dan sekarang kita lihat belanjaannya apa aja ya. Selain frozen food dan juga cumi, di sini aku juga membeli nugget untuk anak aku. Ini harganya 29.000. Kalau bakso seafoodnya sih nggak terlalu mahal, dia kayaknya nggak ada yang di atas 20.000, paling mahal kayaknya 19 ribuan. Dan untuk cumi ini harganya 34.700. Aku juga beli satu buah tahu putih di sini. Jadi karena dia sudah dalam wadah, aku hanya mengganti airnya aja. Kemudian aku juga membeli roti di sini teman-teman. Aku baru pertama kali sih ya beli roti merek Sharon ini. Rasanya sih lumayan, walaupun sebenarnya dia nggak terlalu yang ngeju banget sih menurut aku. Tapi overall lumayan, anak aku suka. Dan ini aku belanjanya udah di sore hari ya teman-teman, jadi aku nggak beres-beres dengan detail banget. Kemudian di keesokan paginya belanjaanku datang lagi, kali ini dari sayur box. Dan untuk belanjaan kali ini, karena aku kembali lagi membayar dengan menggunakan OVO, maka dari sayur box aku mendapatkan 10 butir telur ayam negeri seperti ini ya teman-teman. Dan di kali ini juga aku tuh beli buah, itu harganya hanya 4.900 aja per 500 gram. Dan buahnya itu adalah buah pir madu. Nah sekarang aku mau mulai dulu untuk bukain apelnya. Apelnya juga lagi murah, ini aku beli 5 kilo, ini 1 kilonya hanya 24 ribuan. Dan isinya itu 5-6 buah per kilo.
Dan ini adalah pir madu yang aku bilang tadi teman-teman. Jadi 2 buah itu atau 500 gram harganya lagi promo dia hanya 4.900 loh. Dan kita cuma boleh beli maksimal itu 2 buah, yaitu 1 kilo jatuhnya. Jadi 1 kilo ini aku beli nggak nyampe 10.000 harganya. Dan ini rasanya tuh manis dan enak banget. Kemudian aku juga beli yang namanya mangga apel. Nah ini tuh aku agak-agak lupa ya, tapi kalau nggak salah ini 20 ribuan gitu per kilo. Dan 1 kilo ini aku dapat 4 buah. Jujur baru pertama kali banget ini aku beli yang namanya mangga apel. Jadi emang bener-bener baru ngerasain kali ini. Dan sekarang aku mau mulai masukin buah-buahannya dulu ke dalam kulkas ya teman-teman. Kemudian untuk food preparation aku itu pasti aku selalu menggunakan wadah dari Tupperware. Walau kadang aku juga menggunakan wadah dari lainnya juga sih ya, tapi kebanyakan aku menggunakan Tupperware karena memang aku punyanya itu. Kemudian untuk alasnya aku tidak lagi menggunakan kertas seperti dulu di awal-awal, tapi aku di sini menggunakan yang namanya kain microfiber. Kain ini murah banget teman-teman dan ini daya serapnya terhadap air cukup baik. Nanti link pembelian tokonya akan aku taruh di description box ya teman-teman. Yang pertama di sini aku mau food preparation untuk wortel. Seperti biasa di bagian bawah jangan lupa ditaruh kain microfibernya. Lalu kita masukkan wortelnya yang mau kita simpan. Di sini aku beli 1 kilo aja. Ini adalah wortel beras tagi. Dan ini kalau nggak salah kemarin harganya 18 ribuan. Di atasnya dikasih lagi tutup microfiber, baru kemudian kita tutup dengan wadahnya. Jadi seperti ini, dia kedap dan cukup tahan sampai 2 mingguan. Berikutnya aku mau food preparation untuk pakcoy. Kita keluarkan dari plastiknya. Kemudian langsung disimpan di dalam wadah kedap udara yang mau kita pakai. Jadi untuk sayur-sayuran itu aku nggak dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kalau mau dimasak baru dicuci. Berikutnya ini aku mau food preparation untuk buncis. Jadi sama seperti yang tadi sawi, ini juga nggak aku cuci tapi langsung aku taruh di wadah Tupperware-nya. Berikutnya aku mau food preparation untuk sawi ya teman-teman. Ini juga tidak dicuci, kita keluarkan dari plastik terus kemudian langsung kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita lapisi juga dia dengan kain microfibernya. Untuk daun yang berwarna kuning kita jangan masukkan ke dalam wadah ya teman-teman, tapi kita pisahkan dan kita buang jadi nggak ikut disimpan. Berikutnya yang mau aku simpan adalah labu siam. Kita keluarkan dari plastik, kemudian kita masukkan ke dalam wadahnya seperti ini juga. Ini boleh dicampur ya teman-teman kalau wadahnya masih banyak yang kosong. Berikutnya ini aku mau food preparation untuk oyong. Nah karena oyongnya ini dia cukup panjang dan gak masuk gitu ya. Kalau misalkan aku masukkan utuh jadi aku potong. Tapi kalau kondisinya sudah dipotong seperti ini nggak bisa disimpan lama-lama teman-teman. Jadi sebisa mungkin oyongnya harus segera langsung kita masak. Jangan disimpan terlalu lama. Karena nanti lama-lama malahan dia rusak. Berikutnya adalah tempe. Di sini aku beli 1 aja. Ini dia cukup panjang, harganya itu sekitar 8 ribuan. Berikutnya yang mau aku simpan adalah ketimun teman-teman. Sama seperti sayuran yang lainnya, ini juga nggak aku cuci. Tapi kita keluarkan dari plastik dan langsung disimpan aja dalam wadah seperti ini. Selain kain microfiber, aku juga menggunakan handuk seperti ini ya teman-teman. Jadi ini cukup baik juga daya serapnya karena dia lumayan tebal. Kita taruh di bagian bawah ataupun bagian atas nantinya. Dan ini aku mau simpan jeruk nipis. Jadi kemarin dia lagi diskon. Ini harganya itu sekitar 8 ribuan untuk setengah kilo. Dan ini aku beli 1 kilo. Next berikutnya yang mau aku simpan ini adalah jagung ya teman-teman. Nah jadi jagung itu aku nggak pernah simpan dalam kondisi utuh dengan kulitnya. Tapi pasti aku akan kupas dulu dan kita akan simpan dalam kondisi dia yang sudah dikupas kulitnya seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa untuk bagian bawahnya dialasi dengan kain, bagian atasnya juga dialasi dengan kain baru kemudian nanti kita tutup rapat.
Berikutnya yang mau aku food preparation di sini adalah tomat. Nah, aku memang lagi seneng banget beli tomat teman-teman, karena mau dipakai untuk jus tomat atau dicampur untuk sayuran. Berikutnya aku juga membeli mangga harum manis. Ini 1 kilonya sekitar 21 ribuan dan ini aku beli 2 kilo. Ini karena dia belum matang banget teman-teman, belum matang benar. Makanya aku simpannya di suhu ruang aja, nggak aku masukin ke dalam kulkas. Karena kalau masukin ke dalam kulkas dia tuh kayak proses matangnya itu kayak terhambat gitu ya. Jadi kita taruh di suhu ruang. Berikutnya ini aku mau food preparation untuk daun bawang. Nah, daun bawang ini kemarin lagi diskon, segini itu aku beli sekitar 6.900 kalau nggak salah. Dan ini daun bawangnya kita cuci dulu ya teman-teman, jadi kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya ini aku juga mau cuci ada kunyit dan juga untuk laos. Nah ini juga harganya sama, lagi diskon, kemarin harganya itu cuma 6 ribuan. Berikutnya ada baby corn yang aku campurkan dengan ketimun karena memang tempatnya masih cukup. Lalu kita juga akan food preparation untuk bunga pepaya. Jujur ini baru pertama kali aku beli dan baru mau masak nanti ya, baru pertama kalinya. Oke, ini aku mau cuci dulu daun bawangnya teman-teman. Kita buang daun-daun yang udah kuning dan juga kita buang bagian akarnya. Selain itu aku juga beli seledri. Kalau seledrinya ini aku beli dari Shopee, teman-teman. Dan bisa dilihat di sini itu lagi seger-seger banget nih seledrinya. Kemarin nggak terlalu mahal sih, kalau nggak salah 6 ribuan. Lalu aku beli 2, jadi ini sekitar 12 ribuan. Jujur aku tuh suka banget ya sama seledri, jadi emang aku nyetok gitu, pasti selalu nyetok di rumah. Nah, berikutnya teman-teman, ini aku beli wadah, nanti akan aku taruh ya linknya di description box. Wadahnya ini itu kayak ada saringannya gitu teman-teman. Jadi ini rencananya akan aku taruh daun seledri, daun bawang, dan juga cabai. Oke, dan ini udah setengah jalan ya teman-teman food preparation ya kali ini. Jadi bisa dilihat kalau ini udah cukup banyak yang masuk ke dalam box. Ada wortel, bunga pepaya, tomat, kemudian ada sayur oyong, ada sawi. Lalu aku juga ada tempe, ada buncis, juga ada labu siam. Kalau juga ada ketimun dan juga ada baby corn. Dan sebentar lagi aku akan langsung tutup untuk bagian atasnya dengan kain microfiber seperti ini. Ini sangat penting sekali ya teman-teman untuk selalu ditutup bagian atasnya juga, supaya nanti kalau air tetesan dari tutup wadah itu nggak langsung terkena sayurannya yang nantinya malah membuat sayurannya itu akan cepat rusak. Jadi kalau misalkan kita taruh seperti ini, air tetesannya itu akan terkena dulu ke kainnya, makanya sayurannya jadi bisa bertahan cukup lama. Wadah yang dipakai nggak harus selalu Tupperware ya teman-teman, walaupun memang Tupperware menurut aku daya tahannya cukup baik ya. Tapi teman-teman bisa pakai wadah apapun, yang penting dia itu kedap udara. Sebisa mungkin sih kita menggunakan wadah plastik yang memang dia itu bukan wadah plastik sekali pakai. Tentu saja ini cukup penting karena nanti kita kan nggak perlu berkali-kali untuk gonta-ganti dan juga jadinya ramah lingkungan untuk wadah yang kita pakai ya teman-teman. Untuk tempe aku nggak pernah simpan lama-lama ya teman-teman, biasanya 1-2 hari setelah dibeli dan dilakukan food preparation seperti ini pasti langsung segera dimasak. Dan ini adalah sisa dari 2 minggu yang sebelumnya, jadi aku campur jadi satu. Di situ ada wortel dan juga jeruk nipis, dan itu nanti akan segera dipakai. Sengaja ditaruhnya itu di wadah yang transparan seperti ini supaya dia terlihat, jadi nanti dia nggak akan terbuang karena keburu rusak. Untuk kali ini aku sekalian mau bersih-bersih kulkas, teman-teman. Di sini aku pakai baking soda dan juga jeruk nipis beserta dengan air. Jadi kita mau bersihkan kulkasnya terlebih dahulu sebelum aku masukkan wadah-wadah yang tadi berisi sayuran.
Ini adalah box dari sayur-sayuran yang masih tersimpan ya teman-teman dari pembelian sebelumnya. Setelah kulkasnya kosong, aku mulai bersih-bersih teman-teman. Di sini aku pakai kain microfiber dan kain handuk tadi yang aku pakai. Jadi seperti ini ya yang aku lakukan. Ini supaya kulkasnya itu dalam kondisi yang bersih dan juga nggak bau gitu. Jadi ketika sayur-sayuran yang baru kita beli dan tadi sudah kita simpan di dalam box, ketika masukkan ke dalam kulkas, kulkasnya juga udah fresh. Dan aku mulai masukkan kembali sayur-sayurannya ya teman-teman. Aku juga masukkan keju ke dalam box yang tadi teman-teman, dan ini akan aku taruh di bagian paling atas supaya rapi penampakannya juga di dalam kulkas, jadi nggak terkesan berantakan gitu ya. Nah lalu box yang tadi itu aku udah mulai pakai karena sebelumnya aku juga sudah punya dua. Nah untuk yang baru ini aku baru cuci dulu, baru kemudian nanti akan aku pakai ya. Pengalaman aku pakai box ini sebelumnya itu cukup baik ya teman-teman. Jadi aku simpen bawang bombay yang udah aku potong beberapa hari dan dia cukup baik. Cuma sayangnya ternyata ketika aku beli yang baru ini dia ada satu yang pecah. Tapi ya nggak apa-apa sih, masih bisa dipakai untuk menyimpan yang akan dibekukan. Berikutnya ini aku mau food preparation untuk cabai teman-teman. Jadi aku gunting-guntingin tapi nggak sampai habis gitu ya bagian tangkainya. Lalu kemudian di sini aku kasih bawang putih. Ini tujuannya supaya nanti cabenya itu bisa bertahan cukup lama walaupun kita simpannya di bagian chiller. Aku pakai 2 wadah untuk cabenya. Kemarin itu aku beli sekitar 18 ribuan, kalau nggak salah itu untuk 250 gram. Lalu kemudian ini aku tutup seperti ini teman-teman. Dan jadi deh. Kemudian ini aku mau food preparation untuk kunyit dan juga untuk laos. Untuk kunyit aku langsung masukkan aja ke tempat yang tadi udah pecah, yang tadi aku tunjukkan sebelumnya. Dan ini akan aku bekukan, aku taruh di freezer teman-teman. Kalau aku mau pakai baru aku keluarkan. Tapi sebelumnya kunyit dan laosnya ini disimpan dulu ya teman-teman. Nah kemudian itu aku punya kunyit yang sudah aku simpan cukup lama di kulkas, di freezer. Lalu ini aku mau gabungkan dengan kunyit yang tadi nggak cukup ya di dalam box itu. Nah jadi kalau memang disimpan di dalam freezer, rata-rata dia bertahan cukup lama, bisa berbulan-bulan teman-teman. Jadi ketika kita mau pakai untuk masak baru dikeluarkan gitu. Jadi masih cukup aman dan juga gak ada yang berubah ya. Memang dia gak kayak benyek gitu, tapi sebenarnya gak masalah asal kita keluarkannya itu ketika pas banget kita mau masukin ke dalam masakan yang akan kita pakai kunyit ataupun bumbu-bumbu lainnya.
Untuk laos, untuk memudahkan teman-teman, ini aku potong-potong, kemudian aku simpan di dalam plastik silikon. Dan ini juga akan aku bekukan di freezer, biar dia juga bertahan cukup lama. Karena emang paling enak kalau pas butuh, pas ada stoknya. Kemudian untuk seledri dan juga daun bawang yang tadi udah dicuci, ini sudah mulai agak mengering teman-teman. Jadi setelah dicuci kita angin-anginkan dulu ya sampai airnya agak tiris, baru kemudian kita potong-potong. Untuk daun bawangnya kali ini aku akan potong jadi dua bentuk, yang satu memanjang teman-teman seperti ini, dan aku taruh di dalam wadah yang ada saringannya itu. Jadi ini rencananya aku taruh di chiller dulu. Nanti setelah sekian lama kalau memang dia masih banyak dan belum terpakai seluruhnya, akan aku taruh di dalam freezer. Ini udah selesai, dan untuk yang berikutnya itu aku mau potong dia kecil-kecil dan akan aku jadikan satu dengan stok daun bawang aku yang sebelumnya. Jadi aku tuh udah punya sebetulnya, cuma karena kemarin memang lagi diskon, lagi-lagi termakan diskon, jadi aku beli lagi, dan ini aku potong-potong seperti yang sebelumnya ya, dipotong iris tipis-tipis aja. Lalu kita campurkan jadi satu, setelah itu nanti ini akan langsung masuk ke freezer. Berikutnya aku potong-potong untuk daun seledri. Di sini sama, aku juga pakai dua model potongan. Yang ini agak memanjang, yang satu lagi nanti akan lebih kecil-kecil dan lebih tipis-tipis. Sama juga seperti daun bawang, ini aku masukkan di dalam wadah yang ada saringannya itu. Dan ini juga akan masuk ke chiller dulu teman-teman. Nanti setelah sekian lama, kalau masih banyak, akan aku pindahkan ke freezer. Dan ini adalah stok dari seledri aku yang sebelumnya yang aku taruh di freezer. Emang benar-benar udah tipis banget. Dan makanya itu aku beli agak banyak supaya memang buat stok, karena kalau untuk masak aku memang suka ya pakai seledri sama daun bawang. Nah ini udah selesai untuk yang seledri yang masukin di chiller, dan juga untuk seledri yang akan langsung masuk ke dalam freezer. Sekarang kita cek dulu kondisi dari freezernya teman-teman, dan aku juga sama ya kayak chiller. Ini aku mau bersihin juga nih untuk bagian freezernya. Jadi aku keluarkan semua stoknya, dan untuk kali ini aku nggak beli daging lagi ya teman-teman, soalnya stok daging aku masih banyak, dan itu aku gantikan dengan membeli buah-buahan yang lebih banyak dan juga membeli bakso seafood tadi. Untuk kaca di bagian freezer ini aku cuci ya teman-teman, soalnya dia tuh kayak ada tetesan air ayam gitu. Jadi biar lebih bersih aku cuci aja. Dan kemudian juga ini aku sudah mulai membersihkan freezernya. Sama ya, ini aku menggunakan air baking soda dan juga perasan jeruk nipis tadi. Oke, dan ini aku sudah mulai memasukkan kaca-kaca yang ada di freezer, dan aku mulai memasukkan bahan-bahan makanannya. Dan ini aku beli ketumbar teman-teman, cuma aku tuh nggak tahu kalau ternyata tuh banyak banget. Karena belum ada tempatnya, aku akan simpan di freezer. Oke, kemudian ini telur yang tadi aku bilang itu. Jadi memang kalau belakangan ini ya di sayur box itu kita belanja pakai OVO, pasti akan dapat satu barang yang gratis. Kali ini aku gratis telur, yang sebelumnya aku gratis minyak. Dan sekarang mari kita lihat teman-teman penampakan dari kulkas yang telah aku lakukan food preparationnya. Menurut aku jadi jauh lebih rapi dan tertata jika aku menatanya seperti ini. Dan yang jelas kalau kita melakukan food preparation, selain kulkas menjadi lebih rapi, kita jadi lebih mood untuk masak.
Dan tentu aja jadi lebih hemat waktu dan juga tenaga. Kita nggak perlu berkali-kali ke warung atau ke pasar ketika kita mau masak gitu ya. Untuk sayuran yang aku taruh dengan plastik silikon itu aku taruh di box aja, dan ini sawi putihnya tuh udah dari 2 minggu yang lalu, kayaknya udah mau masuk minggu ketiga. Kondisinya masih sangat baik, dan itu adalah sayuran yang akan aku masak duluan ya teman-teman, supaya dia akan terpakai semuanya dan gak ada sayuran yang akan dibuang. Kemudian ini juga ada cabai, lalu di bawahnya itu ada jahe. Untuk buah-buahan ini ada di box paling bawah, ini aku nggak masukin dalam box lagi teman-teman karena nggak cukup, dan belinya juga memang agak banyak ya. Karena tadi aku bilang karena aku tidak membeli daging, jadi aku alihkan untuk membeli buah-buahan kali ini. Dan sekarang kita beralih ke bagian freezer teman-teman, kita mau lihat yang tadi terakhir kita bereskan. Dan inilah penampakannya ya teman-teman untuk bagian freezer yang sudah aku bersihkan dan juga aku tata kembali. Bisa dilihat di sini kalau memang jatah ayamnya itu masih banyak. Dan di sini ada daun bawang, daun seledri dan juga daun jeruk. Dan untuk bakso seafoodnya ini udah kepake kemarin teman-teman sebelumnya. Karena aku langsung masak malam itu juga. Lalu di sini ada untuk laos yang udah aku bekukan. Kemudian ada temu kunci juga, ada kunyit yang tadi baru kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian ini ada daun salam juga yang udah berbulan-bulan lamanya ada di dalam freezer aku teman-teman. Lalu ini juga adalah laos yang tadi, dan ini ada serai yang itu kira-kira udah 3 bulanan aku simpen di dalam freezer. Jadi memang masih bertahan sangat baik sekali. Dan ini kunyit yang tadi ya teman-teman, aku pakai wadah yang udah agak retak itu. Dan di bagian bawah di sini aku ada ikan dori sama ada ikan tongkol. Lalu untuk si ketumbarnya ini aku taruh di pintu freezer gini sampai aku nanti bisa beli box untuk tempatnya. Dan aku juga beli bawang putih teman-teman, ini nggak aku timpan di dalam kulkas, ini simpan di suhu ruang dan nantinya akan aku bikin minyak bawang putih. Dan sampai di sini teman-teman video dari aku, kiranya videonya bisa cukup menginspirasi teman-teman sekalian dan bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Thank you for watching. See you soon. Bye-bye.